negara lain itu belum ada. Contohnya seperti bumbu rendang, kayu manis, lengkuas, kunyit, seperti itu. Ya, teman-teman juga di sana. Baru ada yang namanya motivasi 3G atau 3G yang berisikan gospel, dan glory. Itu termasuk motivasi besar bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Lalu apa sih yang dimaksud dengan glory dan gospel itu? Jadi anak ibu tahu nggak apa arti dari gold? Emas. Betul. Yang dimana negara kita itu identik dengan gold. Identik dengan gold itu artinya emas, yang berisikan kekayaan emas di dalam negara kita itu banyak. Itu menjadi salah satu tujuan bangsa barat menjajah negara kita karena itu tadi adanya emas. Baru adanya namanya glory. Glory itu berarti kejayaan, kemenangan, atau kebanggaan. Injil. Baru ada namanya imperialisme, yang dimana memiliki arti untuk mengkolonisasi daerah-daerah yang dianggap belum terjemah oleh peradaban. Yang maksud belum terjemah itu belum dijelajahi oleh orang lain. Dan ada beberapa negara barat yang teguh prinsip kolonialisme, berminat berbagi kesejahteraan bangsanya. Sebagian hanya tertarik untuk memperkaya dirinya sendiri dan akan melakukan apa saja termasuk kekerasan untuk mendapatkan kejayaan tersebut. Ada dua bentuk imperialisme. Yang pertama imperialisme kuno dan imperialisme modern. Di sini imperialisme kuno itu imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan seperti yang ketiga tadi apa? Betul. Yang dimana satu negara berebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan dan menambah kejayaannya. Negara pokoknya adalah negara Spanyol dan Portugal. Kedatangan bangsa barat Indonesia pada masa awal seperti Portugis adalah bentuk yang dimana keuntungannya aja, makanya itu kita dijajah karena kita banyak keuntungannya. Baru ada imperialisme modern yang bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Timbul sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Maka penjajahan mencari sumber bahan pasar bagi industri sebagai tempat penanaman modal bagi kapital startup. Baru ada yang namanya revolusi industri. Revolusi industri itu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaan mesin dalam industri itu sangat penting karena dapat membuat produksi itu lebih efisien, ongkos produksi yang dapat ditekan, bisa bilang dikorupsi. Baru serta barang dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan cepat dalam waktu yang singkat. Anak-anak tahu nggak apa saja yang di Indonesia? Berjudi,
mabuk-mabukan, pemerkosaan terhadap perempuan. Terus kampanye itu yang terdiri dari para ulama menasihati kaum wanita tersebut untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Tapi orang itu menolak, sehingga terjadilah perang itu. Karena adanya kekalahan dari kaum Adat. Baru yang kedua ada perang Diponegoro. Nah, perang ini terjadi karena perlawanan dipimpin dari Pangeran Ponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama dan rakyat di Jakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Ponegoro. Perang ini terjadi pada tahun Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah dan dikuasai untuk menguasai daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya itu dihubungkan melalui pasukan gerak cepat. Baru di sini ada perang Raga Bali. Ini perangnya terjadi karena adanya protesan dari Belanda terhadap kawan itu akan memberikan untuk merampas apa beserta kotanya yang tergambar di Bali. Selanjutnya ada perang Banjar. Perang Banjar ini terjadi karena Belanda ingin menguasai kekayaan alam yang ada di Banjar, serta sikap itu mencampur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya kita dipimpin pada Hidayatullah Pangeran Samanhubana Belanda sekitar tahun 1889. Betul. Dan pada akhirnya perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dijual ke Pulau Jawa. Pangeran Antasari itu meninggal. Selanjutnya ada perang Aceh, terjadi karena Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang oleh Tunku Citiro, Cut Mutia, dan Tunku Umar, Cut Nyadin, dan Panglima Kodim. Dan akan sempit dan berperang melawan Islam. Untuk melakukan peperangan itu lama gitu. Baru setelah mengalami peperangan yang begitu lama, begitu panjang, ada baru sampai itu ada yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Nah, betul. Setelah anak ibu anak ibu sediakan kertas dan pulpennya di atas mejanya sekarang, Mbak. Tolong sediakan pulpennya sekarang juga. Sini ibu akan menunjukkan sebuah gambar yang berisikan pahlawan kita. Di situ nanti anak ibu untuk pahlawan
Nanti kita periksa bareng-bareng. Yang pertama ya. Tadi udah mengumpulkan bersama dalam PPT. Kalau ada yang 5 nanti pasti dia tahu ini pahlawan apa. Nampak mutiara? Nampak kok. Sudah. Novia, Nurul.